analisa ya dampak dari eksplorasi energi itu sendiri. Berarti yang Ibu ingin capai adalah kompetensi dasar dari fenomena ilmiah energi terbarukan dan tak terbarukan pada anak dulu terlebih dahulu ya. Kemudian Ibu beri pemantik, kemudian anak akan menggali informasi itu secara mandiri ya. Oke. Strategi yang Ibu siapkan memakai strategi apa? Itu ada beberapa. Saya ingin kepada anak-anak itu, saya ingin mereka kan berbeda-beda Bu ya. Jadi saya ingin ada perbedaan mereka belajar. Jadi memakai pembelajaran diferensiasi ya. Memakai strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian dengan model atau metode apa gitu? Dengan PBL ya. Berarti papakan dulu masalah lingkungan tentang energi, kemudian anak-anak akan mencoba menemukan solusi untuk masalah tersebut ya. Oke, baik. Kira-kira apa lagi nih yang mau Ibu ungkapkan pada saat observasi ini? Saya pengen sebenarnya karena itu anak listrik ya, ada satu mungkin saya juga bisa kolaborasi dengan lainnya, itu ada tentang energi terbarukan itu pemakaian tenaga surya. Di listrik. Jadi langsung ke masalahnya ya, Bu, atau ungkapkan langsung dapat solusi gitu ya? Dari penambang dan misalkan sampai nanti saya kolaborasi dengan gurunya bisa pemanfaatan tenaga surya. Berarti langsung dengan jurusan listrik ya Bu, tentang pemakaian energi tata surya ya, tenaga surya. Oke, baiklah Ibu Ratna, semoga pembelajaran yang akan kita observasi nanti itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita tujuankan kita capai, mudah-mudahan semuanya diraih Subhanahu. Terima kasih Bu Ratna atas kesempatannya. Bisa kita lakukan nanti setelah observasi, ada pasca observasi beberapa yang kita refleksikan. Baik, sampai jumpa Bu Ratna. Assalamualaikum. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Berdoa kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kok lesu? Baik,
Su, kan harus semangat dong, semangat pagi. Oke, pada hari ini bagaimana keadaan kalian? Baik, gimana kelas? Si, alhamdulillah. Berarti nggak harus dikutip-kutip lagi kan? Oke, baiklah. Kita lihat dulu ada yang nggak hadir? Ada. Oke, kita absen dulu ya. Akbar Nafis, Alvin Syakira, Amaliatul Khaira. Udah. Oke, pada hari ini kita masih lanjut yang kemarin. Yang kemarin kita sudah pelajari tentang energi. Kemarin sudah energi, perubahan energi sudah yang sudah kita pelajari ada energi. Siapa yang tadi pagi masuk pom bensin? Ada masuk pom bensin tadi pagi? Enggak. Yang biasa ngisi minyak di pom bensin, bukan di eceran tapi di pom bensin. Pernah antri? Pernah habis? Pernah. Kenapa habis? Itu yang kita di pom bensin, itu ada solar, ada bensin, ada apa lagi? Pertamax, Pertalite, ya, di Pertamina ada gas. Ada masa dia habis, kita nggak dapat. Itu artinya energi itu habis, tidak bisa diperbaharui. Siapa yang di dekat laut? Ataupun yang ada sungai? Ada? Nggak ada. Yang ketemu sama Pak Zalmi minggu lalu di bengkel yang masang-masang di panas matahari? Ada ingat? Hah? Yang kita pasang kemudian bisa kita hidupin lampu, ada? Ada. Pernah masuk jalan yang di Loksmawe, yang di dekat Belang Panjang ataupun sekitar sini, yang lampunya tuh nggak ada apa tuh? Nggak ada sok kontaknya, ada. Pas hujan seperti ini, jam segini masih hidup lampunya. Pas terang, mati sendiri. Ada? Apa itu? Apa itu? Lampu otomatis. Kenapa otomatis? Kau udah pelajari itu. Oke, itu yang hari ini akan kita pelajari tentang energi yang dapat diperbaharui, energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh tadi yang tidak dapat diperbaharui ada bensin, itu salah satunya. Kemudian yang bisa diperbaharui, energi matahari itu bisa dipakai. Yang di lampu-lampu sorot itu pakai matahari. Kalau mataharinya sudah misalnya mendung kayak gini, lampunya akan nyala dengan energi yang sudah disimpan di panel surya namanya. Oke, hari ini kita akan lihat, Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Silakan dengan kelompok yang sudah dibagikan. Langsung duduk terus dengan kelompok. Bangun terus dengan kelompok, duduk. Oh, duduk. Putar terus. Duduk dengan kelompok yang sudah ada, putar aja. Putar aja 3 ini saya putar. Oke, langsung putar aja, nggak apa-apa. Putar aja sebentar. Oke, langsung dengan udah. Kita akan lihat ada beberapa ajakan ya. Isan, kesini lagi boleh? Oke. Ada petunjuk di situ. Ada petunjuk. Silakan diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing. Bagaimana dampak eksplorasi energi yang kalian lihat tadi? Nah, coba cek yang tadi dinonton. Nah, kemudian kalian buat kesimpulan apa eksplorasinya. Silahkan ditulis, nanti kan kita presentasikan. Oke? Oke, silakan diskusikan dengan teman-teman. Kelebihannya ada kekurangannya. Nah, tuliskan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, kemudian diskusikan dengan teman-teman. Jangan buat sendiri ya, tetap diskusikan dengan teman-teman. Ini kerja tim, oke? Silakan bergabung dengan teman-teman. Oke, bagus. Duduk aja Isyas. Oke, ini udah? Oke. Terbarukan. Yang mana energi terbarukan itu yang mana aja? Apa aja? Tuliskan aja. Cari ini. Jadi gini,
Cari dalam situ. Masukkan sini, tulis saja. Kalian tahu perbedaan Sampai ambil HP satu lagi, tulisnya cari energi terbarukan apa. Tuliskan di sini caranya. Kita sudah melakukan diskusi secara bersama. Saatnya kita mempresentasikan hasil yang kita diskusikan tadi. Kelompok 1, action siap? Kelompok 1. Oke. Silakan ke depan. Ya, dalam papan. Puisi ya. Oke, puisi mari kita saksikan. Kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kita. Sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam. Energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya. dengan menghabiskan sumber daya alam dan butuh waktu jutaan tahun untuk mengembalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya Tarul Badi. Saya Tabil Heri. Saya Tarsalven. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan Apa yang udah kami diskusikan? apa yang kami diskusi. Sudah kami diskusikan. Oke, lanjut. Karena kondisi sedang mati lampu, jadi Kami kasih nama, kami baca. Bu, ini kampanye. tanpa kami dapat selesaikan. Baca. Oke, lanjut. Dibaca. Energi terbarukan, kelebihan, ketersediaan yang melimpah di sekitar kita dan tidak merusak lingkungan. Kekurangannya biaya yang besar membutuhkan dana investasi yang cukup banyak, sangat bergantung dengan kondisi wilayah. Energi tidak terbarukan tidak bisa digunakan sejak lama sehingga untuk saat ini nilai mudah didapatkan, harganya disesuaikan untuk kebutuhan. Kekurangannya jumlah penggunaan kurang ramah lingkungan atau berpolusi, beracun dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mempelajari tentang energi terbarukan dengan tak terbarukan dengan berbagai macam versi yang kita buat. Dengan kalian mampu, ada dengan drama, ada dengan puisi, ada dengan gambar, pakai Canva, bisa jelasin. Dan aplikasi dalam kehidupan ada yang sudah kita, karena kita jurusan listrik, ada namanya aplikasi adalah tenaga surya, panel surya yang sudah kita pelajari. Nanti panel surya itu akan lebih jelas lagi pada pelajaran produktif insya Allah. Oke, pada pertemuan kali ini berarti Ibu sudahin hari ini. Insya Allah banyak manfaatnya. Semoga pertemuan yang akan datang bisa kembali aktif seperti semula. Insya Allah pertemuan yang akan datang ada materi berikutnya adalah mitigasi bencana. Oke, sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesediaan waktunya Bu Sari dan mohon izin Ibu Bu Ratna. Bu Ratna ya. Baik, sebelumnya saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Bu Miki Asurasmi. Jadi di sini tujuannya saya ingin mengamati proses percakapan coaching yang akan dilaksanakan oleh CGP saya yang bernama Bu Sari. Dan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya ya untuk hadir di sini, juga menjadi aktor pendukung bagi kami dalam proses pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Jadi di sini kemarin
Bu Sari juga telah berbincang-bincang dengan saya yang bahwa sudah melakukan pra-observasi, benar begitu Ibu? Nah, pra-observasi, kemudian juga observasi di kelas ya. Dalam perencanaan kita melakukan supervisi akademik melalui teknik percakapan coaching. Nah sekarang sudah sampailah kita pada pasca observasi ya. Setelah observasi di kelas kan kita juga pengen refleksi, pengen tahu ya apa aja yang udah terjadi, gimana perasaan kita ya. Juga di sini kita juga nggak ada sipaling Bu ya. Saya juga masih belajar, Bu Sari juga masih belajar kayak gitu kan. Jadi kita di sini sama-sama sharing lah untuk menjadikan kita sebagai guru yang selalu mempunyai potensi untuk kita kembangkan dan memajukan pendidikan Indonesia nantinya. Baik, untuk Bu Sari mungkin apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk Bu Sari silahkan dimulai untuk praktik coachingnya. Baik, terima kasih Ibu Mikia Surasmi sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan mencoba melakukan percakapan pasca observasi terhadap rekan senior saya yang bernama Ibu Ratnawati yang sudah melakukan pembelajaran di kelas 1 TITL ya Bu ya. Baik, Bu Ratna apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Setelah pembelajaran di kelas yang sudah saya observasi dan Ibu juga sudah lakukan di kelas nih, bagaimana perasaan Ibu nih pada saat melakukan PBM di kelas? Nano Ya Bu ya. Seperti apa tuh nano-nanonya? Itu mungkin karena jam terakhir ya, di setelah jam istirahat terus menuju jam akhir gitu. Mungkin ada beberapa hal yang memang membuat saya, wow, apakah jalan ini ya materi saya gitu. Tapi alhamdulillah walaupun ada sedikit kendala di kelas gitu, tapi bisa teratasi dengan baik gitu ya. Alhamdulillah walaupun hanya beberapa yang bisa menampilkan hasilnya, menurut saya sudah wow gitu kan, karena dalam tingkat untuk anak listrik itu saya pikir bahwa mereka mau aja, saya sudah wow gitu ya. Yang untuk anak listrik saya ini kan bahwa kalau mereka berada dengan mendengarkan tanpa ada gerakan yang lain akan sangat sulit di jam-jam terakhir ya. Alhamdulillah bisa teratasi yang untuk yang itu Ibu ya. Alhamdulillah saya walaupun tidak 100% perasaan saya untuk saya sudah melakukan itu, tapi saya sudah sangat senang gitu ya. Sangat senang walaupun sudah nano ada insiden-insiden yang menunjukkan hal yang jadinya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah teratasi ya Bu ya. Jadi ekspektasi Ibu sudah tercapai, cuman kadangnya tidak 100% Bu ya. Baik. Pada saat di praobservasi kemarin Ibu ada menyampaikan area yang Ibu kembangkan. Apakah area tersebut dapat terjadi atau seperti apa Ibu? Sebenarnya apa ya, menurut saya kalau pengembangannya itu mungkin dari diri saya sendiri ya, perlu saya kembangkan lagi sayanya untuk bisa mengembangkan anaknya gitu kan. Yang jadinya adalah di saat anak saya suruh menampilkan bahasa yang keluar itu agak ada tercampur dengan bahasa daerahnya yang wah, kayak mana gitu kan. Gitu. Jadi itu yang menjadi ini satu kendala bagi saya adalah untuk pengembangan ke depan adalah mereka itu tidak banyak menggunakan bahasa daerah gitu. Yang kemudian kosakata bahasa mereka masih sedikit. Mungkin karena terbiasa dengan menggunakan bahasa daerah gitu ya. Tapi itu bisa ini kan sedikit demi sedikit ya untuk perubahan ke depan itu yang ini. Kemudian yang untuk untuk materi yang yang saya ini kan kemarin pengembangannya itu karena anak listrik saya kepingin ke mereka praktek, tapi kata anak-anaknya, Ibu kami sudah pernah ini praktek yang ini. Oke, berarti bisa jelasin saja menurut saya gitu, karena mereka kan di energi terbarukan. Jadi merekanya, Ibu ini sudah dijelasin dan sudah kami praktekkan. Oke, sudah sangat bisa kalian jelasin, saya bilang gitu kan. Oke Bu, ada beberapa cuma yang itulah yang di saat mereka yang suka ngomong itu bisa menjelaskan, walaupun memang dengan bahasa mereka yang perlu kosakatanya gitu ya. Jadi kosakata bahasa Indonesianya gitu ya, yang perlu diperbanyak ya Bu ketika presentasi gitu ya. Baik Ibu, berarti sesuai target Ibu area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan terhadap materi energi terbarukan Bu ya. Kalau nggak salah saya kemarin melihat adalah energi panel surya ya Bu ya. Karena langsung sudah dengan jurusan. Iya, jadi jurusannya juga sudah menyampaikan di materi jurusan tentang energi panel surya itu tersebut Bu ya. Baik, kalau dari Ibu nih, kelebihan atau kekurangan dari seluruh pembelajaran yang sudah Ibu kalau kelebihannya
mungkin karena mereka suka dengan HP ya, itu kelebihan di pembelajarannya gitu kan. Jadi cepat untuk materi mereka cari gitu kan, cepat gitu. Kekurangan di saat saya lengah dan mereka rame gitu kan, udah cari yang lain gitu. Itu yang jadiin saya, ini kayak mana ya caranya gitu ya, saya sendiri gitu. Kayak mana ya dia mereka penggunaan HP itu benar-benar maksimal untuk pelajaran, tidak hal yang lain. Itu menurut saya masih kurang diri saya gitu untuk mengontrol mereka penggunaan HP untuk tujuan belajar, tidak yang lain daripada itu. Mungkin itu hanya harus tegur itu, akhirnya dengan mereka pegang itu saya harus menghandle mereka dulu. Nah, yang harus dijelaskan ini ya, bukan cari yang lain ya. Jadi akhirnya pembelajarannya seperti itu gitu. Jadi terkendalanya adalah pengontrolan penggunaan HP ya Bu ya. Jadi sempat lost control juga ketika tidak kita kelola dengan baik gitu ya. Baik Ibu, jadi itu kelebihan dan kekurangan yang Ibu rasakan ya selama pembelajaran. Kira-kira nih di akhir kita wawancara pada hari ini, apa Bu nih? Sebelum akhir ini ada evaluasi yang Ibu laksanakan kemarin. Itu evaluasinya menggunakan apa tuh namanya tuh Bu? Yang Ibu gunakan kemarin evaluasinya. Jadi di mereka itu menyampaikan materi mereka melalui Canva. Yang pertama ya, yang misal pengertian, saya memang mintanya dan mereka dari Canva. Gitu. Tapi jadi kendala juga di Canva itu ternyata hanya beberapa yang bisa menggunakan Canva. Masih belum seluruhnya Bu belum ya? seluruhnya gitu ya. Tapi mereka tetap mengerjakan dengan tulis. Ini Bu, walaupun tulis, saya ya? udah bisa gitu ya. Kemudian yang itu penyampaian daripada itu adalah menampilkan hasil daripada belajar dari listrik, dan ada gambarnya juga yang mereka menjelaskan itu tentang penyesuaian yang sudah mereka rancang ketika pelajaran produktif. Baik, jadi seperti itu yang sudah Ibu laksanakan. Kemudian akan datang nih Bu, rencana apa yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran hari ini? Untuk pembelajarannya saya penekanannya itulah yang pada tadi adalah bahasanya harus diinikan, kemudiannya untuk kelompoknya itu karena ada beberapa kelompok yang saya rasa ada siswa yang tidak aktif, mungkin itu di jam terakhir gini gitu ya. Jadi itu mungkin saya harus bisa buat aktivitas yang lebih aktif siswanya gitu. Jadi tidak hanya monoton 2-3 orang, tapi keseluruhan anggota kelompoknya. Itu yang target saya ke depannya berikutnya. Jadi dengan merancang pembelajaran menggunakan aktivitas yang lebih banyak terhadap siswa, sehingga tidak ada lagi siswa yang merasa kurang aktif atau terasa bahwa ini karena jam terakhir jadi merasa capek atau bagaimana ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Bu Ratna atas pencapaian yang sudah Ibu lakukan, yang sudah kita ngobrol dari observasi sampai hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas pelajaran yang sudah saya terima pada hari ini. Semoga rencana Ibu dan impian Ibu ke depannya bisa dicapaikan. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Mungkin demikian Ibu yang sudah kami lakukan. Mohon bimbingan dan arahan untuk ke depannya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan mungkin untuk kita. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya Bu juga udah dengar bagaimana cara kita bertanya. Habis itu saat Ibu menjawab juga sangat gamblang. Kalau dari saya sebagai pengamat, saya melihat dari Bu Sari juga persiapan yang luar biasa, memiliki instrumen yang seperti saya lihat, kemudian sangat luar biasa juga. Kayak mana ya, Bu Sari ini bisa bertanya sehingga yang penjawab pun paham, cepat paham kayak gitu ya. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya udah mencatat juga beberapa ya. Kalau untuk pertanyaan berbobot, Bu Sari bagus kayak gitu ya, gamblang. Cuman ya seperti inilah teknik coaching yang kita harapkan ke depan. Bukan hanya Bu Sari yang bisa melakukan ini, rekan sejawat juga imbas. Nah gitu. Jadi nanti kita kan seperti berantai. Jadi Bu Sari melakukan ke Ibu, nanti Ibu melakukan ke rekan sejawat yang lain kayak gitu kan. Saling menggerakkan. Jadi saling menggerakkan. Jadi di sini bisa juga misalnya gini, kayak Bu Sari gitu nanti merekomen atau siapa itu kepada kepala sekolah, ini ibu ini bisa nih jadi supervisi kelas, kan kita ada supervisi kelas tuh, ada tim ya, ada tim, bisa, ibu ini bisa karena kalau biasanya supervisi kelas itu menjadi momok kan, menjadi ketakutan tersendiri, besok menjadi supervisi ini kayak mana nih, gitu ya. Kalau kitanya misalnya sudah punya pondasi di sini, contoh guru senior, guru lama, oke lah, misalnya kita masih bisa bertahan. Yang kalau guru baru, kalau guru yang baru menjajaki dunia pendidikan, belum apa-apa udah takut kan. Jadi kita sebagai
supervisi ini yang menjadi coachnya, kita kan harus merangkul kayak gitu. Jadi merangkul dalam artian sebelum ngajar kita lakukan dulu praobservasi. Kita tanya udah siap, ini gitu. Seharusnya kalau prosedurnya Bu Sari ya, si coach datang ke kita gitu, yang mau ngajar ini datang ke kita, tanya gitu. Tapi kadang-kadang di lapangan berbeda kan? Berbeda, maksudnya yang datang malah kita gitu, karena kita dengan tingkat kepedulian kita ya, mana udah siap nih gitu. Udah buat RPP-nya atau modul ajarnya, aduh Bu belum gitu kan, lebih enak ditanya di awal di pra. Jadi kita udah masuk ke pra tuh, kadang-kadang nanti lupa Bu segala macam, atau kita bisa menggali dia, ini udah buat dengan model apa, modelnya ini, menurut kamu kalau dengan model ceramah ini bagus nggak kira-kira, monoton nggak, coba bayangin dengan 3 jam pelajaran, sanggup nggak kamu ini semua, kan dia jadi berpikir kayaknya nggak sanggup, baru nanti pakai model kayak gitu, atau dia udah merancang model dengan bagus, kita kasih apresiasi kayak gitu kan. Jadi pokoknya ada pranya, kemudian ada observasi di kelas, kemudian baru nanti kayak seperti ini ada evaluasinya, yang mana yang sudah baik kayak tadi ya. Saya juga tadi sempat khawatir nih Bu Sari. Alhamdulillah tertanya itu ya, pertanyaan yang mungkin menurut saya di awal tadi agak kurang gitu kan. Nah, ini umpan balik sedikit dari saya, untuk prosesnya udah oke, udah luar biasa, tapi ada sedikit tambahan saat Ibu ingin menanyakan rancangan ke depan. Nah, Bu ini udah bilang semua kendalanya, tapi Bu Sari apakah mungkin tertinggal atau rupanya terakhir ditanya rancangan yang ingin dicapai seperti apa. Kan tadi yang pertama ada kendala anak-anak suka ngomong bahasa Aceh. Nah, kemudian yang kedua anak-anak saat melakukan Canva atau pakai HP kurang kontrol gitu kan. Habis itu ada beberapa satu lagi saat menggunakan Canva juga ya, tidak semuanya ahli. Jadi itu kan banyak masalahnya tuh, 3 masalah. Jadi kalau dari saya pribadi saat bilang itu boleh gali biar lebih lama, langsung digali potensinya si coach ini. Kan anak-anak menurut Ibu kendalanya masih pakai bahasa daerah nih. Solusinya apa gitu ya? Ada nggak yang keinginan Ibu, rasanya saya pengen buat seperti ini, biar anak-anak tuh nggak pakai bahasa daerah lagi, kayak itu. Jadi apa programnya, misalnya seperti setiap hari itu kita selalu ngomong pakai bahasa Indonesia, ketika mereka pakai bahasa Aceh apakah kita bukan kita tegur misalnya kayak itu, kan ada lah keinginannya, ada caranya. Jadi yang kedua ada kalau udah selesai itu ada lagi Bu kendalanya, ada ini lagi selesaiin lagi, dan ini selesaiin lagi, baru nanti terakhir kita tanya dari semua itu yang keinginan Ibu apakah utamanya dulu. Terus kapan nih mau dilakukan biar sesuai dengan alur tirta. Jadi ketika semua yang coaching ini udah kita buat, ada instrumennya, tetap kita beralih ke alur tirta. Ada tujuannya, identifikasinya, rancangannya, dan atur eksekusinya kapan keinginan kita kan. Jadi baik, sudah luar biasa sekali. Yang intinya di sini pada pembelajaran CGP ini, ketika kita melakukan supervisi tidak menjadi sesuatu yang menakutkan.